Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sedang hangat di masa nasional seputar perekonomian negara kita. Pada hari ini kita akan bahas dalam pandangan Islam tentang G7 ketinggalan zaman. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, yaitu Bung Yuwana Triutomo. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu. Assalamualaikum Bung, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah, Bung Lukman sehat, harus Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah harus sehat. Alhamdulillah. Baik Bung, ini ada berita yang menarik tentang G7 ketinggalan zaman atau G7 ketinggalan zaman yang sedang hangat diputarkan di dalam media nasional kita. Jadi bagaimana tanggapan terhadap berita yang menarik ini? Iya, terima kasih Bung Lukman ya. Jadi G7 ketinggalan zaman itu merupakan statement dari Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Dia menyebutkan bahwa G7 seharusnya tidak perlu ada, kata dia begitu. Karena sudah terbentuk kelompok ekonomi maju seperti misalnya G20, seperti misalnya Bridge, OECD, dan lain sebagainya. Jadi kata dia yang dikutip dari Reuters, berita Reuters hari kemarin, Jumat 4 Agustus kemarin itu, dia menilai bahwa politik di G7 itu sudah ketinggalan zaman. Karena sudah ada G20 dan seterusnya tadi. Dia juga menilai kelompok negara berkembang yang sudah ada itu termasuk negara yang maju bridge ya, terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, seharusnya mengizinkan anggota baru bergabung sepanjang memenuhi persyaratan. Makanya kemudian menjelang KTT bridge ini dia berstatement G7 sudah ketinggalan zaman, sudah kadaluarsa begitu. Sementara dia berusaha untuk menarik anggota-anggota dari negara-negara berkembang untuk gabung bridge gitu. Termasuk Indonesia kan yang dirayu agar bergabung dengan bridge itu. Nah, Bung Lukman, G7 ini sebetulnya dalam bahasa Inggris Group of Seven ya. Sebuah grup yang terdiri dari Amerika, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis, dan Uni Eropa. Ini negara-negara yang katanya adalah negara maju gitu ya. Negara yang maju terutama dalam bidang perekonomian ya, bidang perekonomian termasuk membahas tentang perdagangan, stabilitas politik dan keamanan, ketahanan energi serta perubahan iklim. Namun G7 yang sudah sekian lama berdiri sejak tahun 1973 ya kalau kurang lebih 1973 lama sekali itu sudah tidak bisa menyelesaikan problem yang ada di perekonomian dunia, problem dunia. Termasuk G20 ya. G20 kemarin ada berita dia gagal menyelesaikan perubahan iklim. Dugaan saya ini bridge ini juga tidak akan lama akan seperti juga mengulang jatuh di lubang yang sama, termasuk OECD. Jadi kalau Indonesia mau bergabung ke negara-negara maju dalam tanda petik ya, itu nanti ujung-ujungnya juga ada dominasi dari negara-negara maju tersebut, dari organisasi-organisasi tersebut. Misalnya kalau bridge mungkin Cina sama Rusia, kalau OECD mungkin Amerika, Inggris. Yang pasti ada perebutan pengaruh, jangan sampai Indonesia itu terperangkap di lubang yang sama. Makanya kemudian organisasi-organisasi dunia itu sebetulnya hanya kamuflase dari kapitalisme yang semakin hari semakin kalah, semakin hari semakin rontok, semakin hari semakin menunjukkan bobroknya. Makanya kemudian hendaknya kita sebagai negeri muslim terbesar di dunia, penduduk muslim yang paling banyak, berani menyatakan selamat tinggal kapitalisme, selamat tinggal G7, selamat tinggal G20, selamat tinggal OECD dan seterusnya itu. Dan kita kembali kepada akar akidah kita, akar keimanan kita atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, yaitu saatnya Islam memimpin dunia
dengan diinisiasi oleh Indonesia sebagai negeri muslim terbesar ini. Itu komentar saya, Bung Lukman. Terima kasih. Alhamdulillah. Eh, eh, Terima kasih Bung atas tanggapannya. Jadi memang begitu banyak yang dilakukan oleh era kapitalisme ini. Berbagai macam mekanisme, cara untuk memperbaiki masalah-masalah yang ada dalam perekonomian kita. Tapi hasilnya tetap saja sama dan tidak memberi kesan yang dampak yang begitu besar kepada perubahan itu sendiri. Iya, betul. Betul sekali Ya, itu, Bung Lukman. ya. Jadi baiklah Bung, mungkin terima kasih apa yang telah disampaikan. Semoga tetap semangat dalam mendakwahkan ekonomi Islam selamanya. Amin Amin. insya-Allah. Amin. Baiklah, demikian pemirsa channel TV yang budiman. Pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang G7 ketinggalan zaman, ataupun Group of Seven ketinggalan zaman. Semoga barokah dan semoga kita dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.